وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة. Monggo diunjukin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di Jumat pertama bulan Sya'ban ini Allah Ta'ala pertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita bisa sampai bulan Ramadan sehat walafiat, bisa taat di bulan Ramadan dan tercatat sebagai hamba-hamba yang berpuasa dan beribadah serta mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan dan mendapatkan pembebasan dari siksa api neraka serta mendapatkan jaminan masuk surga dan Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang yang kemarin saya bahas di hari Rabu, pengajian Rabu sore. Saya akan bahas lagi karena orang-orang seperti kita di akhir zaman ini butuh banyak menelan amalan. Ya, menelan vitamin. Nah, vitaminnya namanya zikir dan doa. Ya, zikir dan doa ini vitamin yang paling mujarab buat kita semua menjalani kehidupan di segala zaman, khususnya di akhir zaman. Kenapa selalu dikatakan akhir zaman? Karena kita hidup sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Rasulullah SAW memang diutus di akhir zaman. Artinya setelah kita ini enggak lama lagi kiamat. Nah, cuman kapan ya wallahu a'lam. Mudah-mudahan tidak dalam waktu dekat. Amin. Tentang apa yang akan kita pelajari? Tentang kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Kalimat ini merupakan kalimat yang kalau dihayati, diucapkan, diresapi, maka orang yang berzikir dengan kalimat ini otomatis menjadi kuat. Otomatis menjadi kuat. Karena pengakuan dari hati la haul wala quwah. Haul itu artinya gerak. Ya, quwah kekuatan. La haula wala quwata. Saya tidak bisa bergerak, saya tidak bisa berbuat apapun, tidak punya kekuatan untuk melakukan apapun illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan izin Allah. Itu hakikat la haula wala quwata illa billah. Nah, sebelum kita bahas, mari kita renungkan, pemirsa dimanapun antum berada. Kita renungkan dulu. Kita ini banyak berbuat dengan merasa mampu
atau berbuat sadar tidak mampu? Ini diemnya nih diem bingung apa diem gak jelas ini? Contoh, saya naik motor pegang kunci, masukkan kunci, ya ke tempatnya, kemudian saya on-kan. Setelah itu saya starter. Sepanjang megang kunci, masukkan kunci, kemudian starter motor, pertanyaannya, itu merasa pasti bisa, merasa mampu, atau kalau enggak diizinkan Allah enggak akan mampu ini? Hati kita yang mana? Jujur. Merasa mampu. Berarti sekian lama gitu ya, kita merasa mampu. Akhirnya sama Allah Ta'ala disadarkan, kamu itu tidak mampu. Kamu itu tidak bisa. Kamu itu tidak punya kuasa. Makanya problem setiap orang tidak mungkin sama. Problemnya beda-beda, mirip boleh, tapi beda-beda. Contoh, di sini ada suami, problemnya diganyang istri ada enggak? Di sini ada istri, problemnya dizolimi suami ada enggak? Tingkat kezolimannya beda. Tingkat ganyangnya juga beda. Bu, saya mau nanya ya Bu ya, tapi Ibu harus jujur. Ini bukan bermaksud untuk mencela suami, tapi saya mau nyadarkan para suami termasuk saya sendiri. Ya, termasuk saya sendiri. Bu, udah minum kopinya? Alhamdulillah, melek. Berarti sadar apa yang akan dijawabkan nanti. Kalau ibu masak, pernah masak? Kalau ibu nggak usah masak lah, mungkin sekarang zamannya cukup dengan 2 jari selesai masalah. Pakai food yang go-go itu ya. Kalau ibu menyuguhkan sesuatu pada suami, terus suami tidak mengapresiasi, suami enggak bilang terima kasih, suami tidak memuji, tapi suami marah. Tiap hari kok makannya seperti ini. Enggak bisa toh model makanan yang lain. Hati ibu terluka, tergores atau remuk? Remuk. Ada yang tergores, ada yang remuk, ada yang terluka. Kenapa terluka? Jawabannya sederhana, karena merasa aku sudah melayani, aku sudah berbuat, aku sudah berusaha, aku sudah, tapi kok tetap salah juga. Kok salah terus? Kira-kira begitu, betul atau enggak betul Bu? Betul ya? Nah, justru itulah teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ibu. Yang aneh tuh sering-sering justru ketika begitu ngomong begini, kurang apa toh saya? Hidup kok begini? Suami kok model begitu? Malaikat juga jawab, kurang apa toh Tuhanmu? Semua sudah dikasih, tapi kamu jadi hamba kok sombongnya luar biasa. Kamu merasa kamu mampu. Aku bisa, aku mampu, aku sudah. Makanya langsung diuji, suaminya disuruh marah. Biar apa? Biar tidak suka sama suaminya, biar kembali pada Allah. Gusti ya Allah, bojo kok kaya ngene. Paham enggak Bu? Belum paham.
Diam itu tanda ibu-ibu belum paham. Saya tak ngomong sama bapak-bapak, ini kelihatannya lebih mudengan daripada ibu-ibu. Ya kawan-kawan semua, kaum pria dimanapun Anda berada. Pernah enggak dikecewakan sama istri? Sering. Ada yang menjawab lirih tapi jelas, sering. Yang lain abstain, diem, mingkem tapi hati berbicara. Sering dikecewakan sama istri. Pertanyaan saya, sering enggak kamu mengecewakan Tuhanmu? Sering. Sering kita mengecewakan Allah. Jadi kalau dikecewakan sama istri, pantas atau enggak pantas? Kenapa pantas? Ini kok wajah-wajah diem semua, kenapa ini ya? Ini efek belum makan atau efek lapar atau efek belum jelas pertanyaan saya? Pemirsa nyantai ya, ini belum pengajian kok, baru nanya-nanya dulu. Kan pengajiannya belum dibahas. Jadi banyak problem manusia akhir zaman ini adalah kita sebagai manusia merasa bisa. Merasa sudah, contoh, saya udah kerja dari pagi sampai sore, saya udah memberi nafkah kepada istri, saya sudah dari pagi sampai sore melayani suami, ngurus anaknya, ngurus rumah, saya sudah selalu melihat aku sudah, lantas di mana Allahmu? Simple ya. Nah beda kalau orang yang paham akan mengatakan alhamdulillah saya diberi Allah kekuatan untuk menjalankan tugas sebagai suami cari nafkah. Alhamdulillah dari pagi sampai sore saya keluar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kembali ke rumah. Hasil ada enggak ada, yang penting pulang sampai rumah. Alhamdulillah, Allah yang memudahkan semua urusan saya. Istri juga begitu. Alhamdulillah, aku diberi kekuatan untuk sabar menghadapi bojo model begini. Kalau enggak dikuatkan Allah, enggak mungkin aku bisa sabar. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allah. Dia tidak melihat dirinya, tapi selalu melihat aku diberi Allah kemampuan, aku diberi Allah kekuatan, sehingga tidak akan pernah lelah, nggak akan pernah capek, yang ada adalah selalu merasa akan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah perasaan ini, kalau terus ada dalam diri seorang hamba, hidupnya enak. Gak mungkin gak enak. Contoh, saya mau beli rumah, tapi saya uangnya gak cukup. Rumahnya harga 100 juta, uangnya cuman 100.000. Beda tipis ya, beda nol, betul ya? Uangnya 100.000, pengen beli rumah harga 100 juta. Ada orang bilang, enggak mungkin kamu bisa beli rumah harga 100 juta. Karena uangmu cuma 100.000. Pertanyaan saya, omongan orang ini benar atau salah? Enggak ya, salah. Siapa yang suka ngomong begitu? Uang 100.000 kok muluk-muluk mau beli rumah harga 100 juta. Sadar Pak, sadar. Ada enggak yang ngomong begitu? Simple loh ya. Enggak mungkin cukup, enggak mungkin bisa. Ketika kita ngomong seperti itu sebetulnya secara kemanusiaan betul-betul saja, ya kan ya? Uangnya 100.000 kok mau beli rumah harga 100 juta. Ojo ngimpi. Enggak mungkin bisa gitu. Ini menurut ilmu manusia di masyarakat.
Tapi kalau ilmunya orang yang beriman lain, insya Allah 100.000 bisa beli 100 juta. Kapan? Yombo. Tapi insya Allah. Lu kamu kok bisa ngomong gitu? Kata orang Jawa, wolo-wolo kuwato. Wolo-wolo kuwato. La haula wala quwata illa billah. Memang rupiah 100.000 enggak cukup untuk bayar 100 juta. Tapi kalau Allah mau dari 100.000 ini yang 100 juta bisa lunas. La haula wala quwata illa billah. Yang muncul tuh kira-kira apa? Putus asa atau semangat? Putus asa atau semangat? Semangat. Dia bawa 100.000 pergi ke pasar. Mungkin kulaan, itu loh yang buat mancing itu apa itu? Saya tidak pernah mancing soalnya. Nah, yang buat mancing ya. Dengan semangat, kulaan yang buat mancing. Pergi dia ke tepi sungai, mulai mancing. Modal 100.000, ternyata alhamdulillah berkah. Dapat ikan banyak. Ikan yang dijual lagi ke pasar. Berjalan terus. Setelah 5 tahun dia sudah duduk di rumah harga 100 juta. 5 tahun loh ya. Duduk di rumah harga 100 juta. Temennya nanya, kok iso tuku omah harga 100 juta, duitnya tekan di 100.000. Uangnya dari 100.000. Nah 100.000 ini berubah 100 juta. Tentunya ada proses. Prosesnya itu macam-macam. Wah ada loh dengan 100.000 dapat istana. Mesti enggak percaya. Dia nikah dengan perempuan, perempuannya ternyata kaya raya dengan mas kawin 100.000 rupiah. Kemudian tinggal di rumah istri. Dapat istana enggak? Dapat. Modalnya berapa? 100.000. La haula wala quwata illa billah. Nah, kelemahan kita, ini sebelum kita bahas isinya ya. Nanti kita akan bahas hadits-haditsnya. Kelemahan kita itu selalu mengukur pakai angka. Selalu mengukur pakai nilai. Aku iso, aku gak iso. Aku bisa, aku tidak bisa. Sehingga kehilangan yang maha bisa. Aku mampu, aku tidak mampu. Sehingga kehilangan yang maha mampu. Justru seharusnya itu ketika kita jalan selalu ngomong aku tidak bisa. Aku tidak mampu, insya Allah dijadikan bisa oleh Allah, dijadikan mampu oleh Allah. Sehingga ketika dia jalan di hatinya itu terus, Gusti tolong, ya Allah tolong, ya Allah bantu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tidak ada sedikit pun rasa mampu tanpa Allah. Nah orang yang udah bisa begitu nggak mungkin lemah. Karena setiap kali ada masalah, dia akan ngomong, aku enggak bisa ya Allah, engkau yang bisa, tolong. La haula wala quwata illa billah. Saya itu dikasih tahu sama teman-teman relawan dulu waktu bangun ini, musola ini. Itu ketika ngangkat barang yang berat-berat, teman-teman relawan itu cerita begini, Bib, kalau di Sragen ya, saya enggak ngomong Solo ini. Ini orang Sragen yang ngomong, entah Sragen bagian mana ya. Kalau di Sragen tuh orang-orang tua dulu kalau mau ngangkat barang abot berat gak kuat, itu ngomong sama anak-anak, ayo wolo-wolo kuato, wolo-wolo kuato. Wolo-wolo kuato. Mengandalkan wolo-wolo kuato. Nah, dikira sama anak-anak muda tuh wolo-wolo kuato tuh mantra gitu ya. Wolo-wolo kuato. Padahal wolo-wolo kuato itu mengambil dari la haula wala quwata illa billah. Kalau enggak bisa, insya Allah la haula wala quwata illa billah. Insya Allah jadi kuat. Alhamdulillah Habib, kalau udah seperti itu, ya isoy. Kuat. Ya, kuat, bisa. Timbul semangat. Nah sekarang saya akan jelaskan korelasinya hubungan kalimat itu
dengan rahasia menjalani kehidupan. Waktunya insya Allah 30 menit selesai. Oh, tadi kan sudah ngomong 15 menit. Jelas semuanya? Mau enggak ini? Mudah-mudahan dikasih ilmu barokah, amin. Yang pertama, di jagat raya ini tidak ada dan tidak akan pernah ada manusia yang melakukan perjalanan seperti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Enggak ada. Mau ada pesawat antariksa model apapun, ya tidak akan bisa melakukan perjalanan seperti yang sudah dilakukan baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah tuh kita hidup di akhir zaman, jadi mudah untuk menggambarkannya, ya mudah untuk menggambarkannya. Ini sekarang saya live streaming di YouTube. Dari mana-mana pada lihat, ya. Banyak yang lihat live secara langsung, ya secara langsung. Tapi live-nya ini tidak pakai kamera 360 derajat. Saya pernah pakai kamera 360, saya taruh di depan sini. Dua live-nya, yang satu kamera biasa, satu kamera 360. Kalau pakai kamera 360 yang nonton di rumah, itu handphonenya bisa diputar-putar. Jadi bisa lihat yang di belakang siapa, di atas ada apa. Kanannya ada siapa, seakan-akan duduk di tengah majelis. Itu di YouTube sudah mampu sejak waktu itu dan sudah saya praktekkan. Cuman karena dulu teman-teman pada tidak mau nonton yang itu, ya akhirnya saya matikan. Ya, karena itu butuh internet yang juga cukup tinggi. Artinya kamera 360 mampu menyiarkan secara langsung kepada orang lain kondisi di suatu tempat. Kemudian YouTube merekam itu dan ditonton kapanpun bisa. Betul seperti itu. Sementara baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih, beliau bisa melihat sesuatu di belakang persis seperti beliau melihat sesuatu di depan. Karena di punggung beliau juga ada alat untuk melihat. Sehingga Rasul menyatakan, ya, kalian sholat di belakangku itu aku ngerti loh apa yang kalian lakukan. Karena ada penglihatan di sini. Bil makna seperti itu. Sehingga dengan adanya kamera 360 kita bisa paham bahwasannya baginda Muhammad SAW punya kemampuan untuk melihat 360. Sekelilingnya bisa dilihat. Karena itulah kita mendengar sahabat bercerita, duduknya muter ya. Sahabat merasa saya dilihat terus oleh Nabi Muhammad SAW. Setiap orang merasa dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, cara nontonnya bagaimana itu? Cara melihatnya seperti apa? Memang Rasulullah perhatian pada sahabat, tapi ini setiap sahabat loh. Merasa dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kemampuan melihat 360 tadi dan hati dan ruh yang paling besar dari seluruh makhluk Allah Ta'ala, maka setiap kali Rasul melakukan perjalanan, beliau SAW merekam semua yang ada di sekitarnya. Nah, bayangkan kemampuan ini dibawa naik ke langit sampai Sidratul Muntaha. Sampai bertemu Allah Ta'ala, bertemu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Adam, lihat surga, lihat neraka. Sehingga bisa kita bayangkan betapa besar data yang disimpan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam diri beliau. Makanya Rasul SAW dengan santai mengatakan ketika malaikat Jibril alaihissalam nyamar menjadi manusia yang mau belajar tapi nanya kemudian dijawab bener kamu. Nanya dijawab bilang bener kamu. Sampai pada satu titik nanya kapan kiamat. Maka Nabi SAW merendahkan diri dan mengatakan yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Tapi mau enggak saya sebutkan ciri-ciri kalau nanti kiamat itu sudah dekat, ciri-cirinya apa saja. Di situ Nabi Muhammad SAW menjelaskan ciri-ciri datangnya kiamat. Di hadis yang lain menjelaskan ciri-ciri kalau kiamat sudah dekat. Sangat banyak hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kiamat sudah dekat akan ada ini dan seterusnya.
Pertanyaannya, kalau misalnya saya ditanya, Habib bagaimana Jogja? Saya jawab, yang nanya sama yang ditanya. Yang ditanya ini enggak lebih ngerti daripada yang bertanya. Cuman saya bisa jelaskan ciri-cirinya Jogja. Oh bagaimana ciri-cirinya? Itu kalau mau masuk Jogja, melewati Prambanan dulu. Nah di Prambanan itu ya, nanti setelah Candi Prambanan kita terus, itu jalan ada 2, jalur untuk truk sama jalur untuk motor atau untuk mobil di kiri. Nah kalau di jalur untuk mobil itu, kamu lewat di situ, nanti ada yang jual es dawet enak di sana itu. Wah. Iya, terus kamu lurus lagi, ya di kiri jalan ada pom bensin. Kamu lurus lagi, nanti ada bandara yang lama. Terus lagi, itu kamu ada pertigaan, belok kanan itu namanya ring road. Namanya ring road, itu ring road utara. Kamu lurus lagi, ya nanti itu ada pertigaan juga, belok kiri, kamu akan lurus lagi ketemu ring road selatan. Tapi kalau kamu nggak belok kiri, kamu lurus, nanti kamu ketemu mall yang besar tuh di Yogyakarta. Di depannya mall itu ada hotel. Hotelnya ada jembatannya nyambung ke mall. Orang tadi ngomong apa? Ngono kok ngomong gak ngerti Jogja. Betul. Berarti ngerti gitu loh. Berarti ngerti, berarti paham. Tapi bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW, saya akan jelaskan ciri-cirinya. Bagaimana seseorang bisa mengerti ciri-ciri kiamat kalau tidak melihat kiamat. Kalau tidak melihat rentetan waktu menuju kiamat. Nabi Muhammad SAW udah menembus 7 lapis langit, menembus Sidratul Muntaha, sudah lihat surga, sudah lihat neraka. Sementara surga dan neraka itu baru bisa didatangi setelah yang namanya nanti Yaumul Hisab. Nah, ini ada misteri. Ya, misteri perjalanan waktu. Daripada pusing di situ, kita cukup beriman pada Allah dan Rasulnya. Kenapa? Sirah jeblok mikir kui. Enggak kuat. Bukan jatah kita ya. Ya jatah kita di sini. Lah kalau saya udah punya Nabi, saya punya Rasul Muhammad SAW yang sudah ketemu Allah, sudah menjelajah jagat raya. Kemudian Rasul saya ngasih informasi, mestinya saya percaya atau enggak percaya? Yakin atau enggak yakin? Berarti manusia yang paling pinter siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling hebat siapa? Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling luar biasa siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti petunjuk-petunjuk Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan. Untuk kita umat Islam. Iman sama Allah, iman sama Nabi Muhammad SAW. Gak mungkin keliru Rasulullah SAW. Kalau udah begitu, hidup ini gampang. Kita akan bahas sekarang urusan la haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah ini bukan sembarang zikir. Zikir itu macam-macam ya. Tapi zikir ini pernah disebutkan oleh seseorang setiap kali masuk ke dalam kebunnya. Masya Allah la quwata illa billah. Masya Allah la quwata illa billah. Hasilnya kebunnya panennya subur, sementara kebun orang lain yang sombong terbakar habis. Dia panennya subur dan berhasil. Zikir ini datangnya bukan dari muka bumi. Tapi zikir ini datangnya langsung perintah dari mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Ibrahim bertemu dengan cucunya yaitu Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim titip salam untuk kita semua. Sampaikan salamku kepada umatmu. Dan sampaikan kepada mereka semua surga itu tanahnya subur, tanahnya bagus. Dan tanamannya adalah ucapan la haula wa la quwata illa billah. Makanya kita kalau at-tahiyat diantaranya balas budi sama Nabi Ibrahim, kita sholawat Ibrahimiyah, mendoakan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Kenapa? Karena ketika di langit yang ketujuh kita diingat oleh Nabi Ibrahim dan kita disebut-sebut. Jadi kita belum lahir sudah disebut di langit yang ketujuh. Sampaikan salamku, didoakan selamat dari langit yang ketujuh. Oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari langit yang ketujuh diajari kita suruh banyak ngucap la haula wa la quwata illa billah. Berarti zikir ini sesuatu banget gitu loh. Yang ngajarin sudah meninggal.
Nabi Ibrahim, ruhnya. Yang diajarin masih hidup. Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah meninggal ngajarin yang masih hidup. Terus sama Nabi SAW diceritakan. Amanat itu dijalankan. Nabi Ibrahim mengajarkan seperti ini. La haula wala quwata illa billah. Disitulah kemudian Nabi Muhammad SAW menambahkan ngasih informasi yang lain. Selain dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Rasul menyatakan dalam berbagai hadis. Nah ini diantaranya. Mudah-mudahan menjadi semangat kita. Wahya babun min abwabil jannah. Ucapan la haula wala quwata illa billah merupakan salah satu pintu surga. Rasul bersabda, ala aduluka ala babin min abwabil jannah. Ini Rasul berkata kepada An-Qais bin Sa'id bin Ubadah, anna abahu rafa'ahu ila Nabi SAW yakhdumuhu qala fa'ata alayya nabiyullah SAW waqad sholaitu ra'atain fadarabani birijlihi wa qala ala aduluka ala babin ma'ababil jannah. Ini saat Qais bin Sa'ad bin Ubadah ya. Dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW, mau enggak kamu saya tunjukkan salah satu pintu surga. Qultu bala, qala la haula wa la quwata illa billah, rawahul hakim. Wa qala sahihun ala syartihima. Masya Allah. Mau enggak kamu saya tunjukkan salah satu pintu surga? Ya jawab, mau. Ucapan la haula wa la quwata illa billah. Jadi kalau kita ini sering ngucap la haula wa la quwata illa billah, kita sudah punya pintu surga. Ada orang punya akses masuk kamar hotel bintang 5 yang semalamnya 20 juta. Senang atau enggak senang? Saya punya akses untuk masuk kamar hotel, suite room 1 malam 20 juta. Ini saya punya aksesnya. Kira-kira dia kalau capek, bingung atau enggak bingung? Capek, lelah, mau istirahat, ya enggak bingung dia. Tinggal masuk hotel itu, klik. Naik liftnya langsung menuju kamarnya, klik. Buka pintu kamarnya, masuk, tutup, istirahat. Lah kita punya pintunya surga namanya la haula wala quwata illa billah. Ini petunjuk loh ya. Pintu surga ada la haula wala quwata illa billah. Sehingga kalau kita baca kalimat ini dengan betul, saat itu juga kita akan merasakan yang namanya surga. Tenang, adem, ayem, nikmat. Nanti kita praktekkan. Ya nanti kita praktek. Jadi masuk, punya pintunya, masa enggak masuk? Kalau kita tahu pintunya, itu pintu surga. Mau masuk enggak? Tapi enggak balik loh ya. Sudah masuk surga, dibilangi enggak balik, cek mikir kan kebangetan loh ya. Mas, sadar didik. Kamu masuk surga ketemu bidadari, mau pulang ke rumah ketemu istri yang nyebelin? Mau? Mau ngomong enggak mau ya gimana gitu ya. Ibu-ibu, kalau bisa melarikan diri dari suami tapi masuknya ke dalam surga, mau enggak Bu? Pekewo, solihah. Ternyata walaupun dibuka pintu surga, tetap pengen sama suami yang nyebelin, gitu Bu? Oh enggak, bukan masalah itu Beb, kenapa? Belum mau mati dulu, oh gitu masalahnya. Saya kira karena cinta. Ternyata karena belum mau mati dulu. Lah kalau mati sekarang masuk surga mau enggak? Ngono kakek mikir, mau gitu loh ya. Oh genah, kalau genah masuk surga ya bismillah, betul ya. Tapi masih belum jelas ya nanti dulu. Panjang umur, sehat wa'afi'ah fita'atillah. Nanti yang lain meninggal duluan kita belakangan. Kan semangatnya harus seperti itu. Man tala umruh wa hasuna amaluh. Panjang umur amalnya bagus, baik. Pintu surga namanya la haula wala quwata illa billah. Pertanyaan saya, lah kenapa Nabi ngomong sama sahabat, mau enggak kamu saya tunjukkan pintu surga? Ini buat apa ngomong begitu?
lihat saya nggak enak semua kenapa? Makanya kalau Kanjeng Nabi bersabda tuh kita rasakan ya, ada sahabat habis sholat sunnah terus Rasul ini sampai dikatakan fadorobani birijlih sama Kanjeng Nabi SAW disenggol-senggol pakai kakinya Rasulullah SAW tuh, saking akrabnya gitu ya. Mau enggak saya kasih tahu pintunya surga? Mau. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Nah ini sahabat yang terima kira-kira setelah itu ngapain? Praktek. Oh berarti kalau saya mengucap la haula wala quwata illa billah saya masuk surga. Lah kalau kita udah ngucap kok masih berada di neraka berarti kan salah. Salah ngucap, salah cara, enggak paham. Seharusnya begitu ngucap langsung surga. Surga itu apa? Enggak ada sumpek. Mana ada di surga sumpek? La haula wala quwata illa billah. Di surga senang. La haula wala quwata illa billah. Langsung senang. Di surga itu ketemunya sama hal yang nikmat semua. Maka begitu mengucap la haula wala quwata illa billah, yang dilihat jadi menyenangkan semua. Baru itu ucapannya betul. Nah sahabat paham itu, makanya sahabat nyantai saja. Aku udah punya pintunya surga. Nyantai. Ya kalau bab pintu surga kelihatannya kurang nyantol jenengan. Sekaboten ya. Wes sing rada enteng we. Ya, bab fulus. Nah, ya toh sepakat ini. Kalimat la haula wala quwata illa billah kata Nabi Muhammad SAW obat untuk 99 penyakit. Penyakit paling ringan yang bisa disembuhkan adalah rasa sumpek. Semua udah tahu itu. Ya sudah tahu. Itu gak akan saya bahas. Tapi yang menarik ini. Insya Allah saya juga butuh ini. Utangku ya akeh. Ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la haula wala quwata illa billah mi'ata marrah fi kulli yaumin lam yusibhu faqrun abada. Wes enak iki. Cocok share. Anti melarat. Itu donga anti melarat. Dah upload jadikan konten viral. Viral tuh yang begini-begini kan bagus. Jangan yang begitu-begitu. Ya, viral kan yang begini-begini, doa-doa, itu bagus. Jangan yang begitu, enggak manfaat. Yang begini manfaat insya Allah. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa dalam sehari, dilakukan setiap hari, ya, barang siapa dalam sehari dan itu dilakukan setiap hari, istiqomah, mengucapkan kalimat la haula wala quwata illa billah 100 kali, lam yusibhu faqrun abadan. Selama-lamanya kefakiran tidak bisa mengena padanya. Gak iso fakir. Gak mungkin merasakan fakir. Loh kadang yang gak punya duit tapi gak fakir. Banyak loh orang tuh yang sugih tapi fakir. Ada enggak? Banyak. Sugih tapi melarat. Melarat tapi sugih. Ini orang yang rajin la haula wala quwata illa billah 100 kali tiap hari tidak akan merasakan kefakiran. Lawannya kefakiran apa? Kecukupan. Nah kalau orang udah merasakan kecukupan, sugih atau enggak sugih? Sugih. Nah yang jadi masalah itu apa? Membuat orang tidak sugih karena tidak bisa merasa cukup. Enggak bisa merasa puas. Gini, sebetulnya makan kates itu cukup enggak? Cukup ya? Sebetulnya. Tapi nyatanya kurang. Ya kates, ya pelem, ya jeruk, ya anggur, ya burger gitu ya. Semua dilalap. Betul? Nah kalau kita bisa merasa cukup dengan kates, enak. Sampai kita nggak pengen yang lain. Sugih atau nggak sugih?
Sugih. Sebetulnya tidur di lantai tanpa alas, cukup enggak? Cukup. Tapi kita merasa, wah ya enak, masuk angin, anggo semut, nanti ini, nanti itu kurang, kasih kasur. Kasurnya kurang larang, tuku sing larang, katosen. Macam-macam gitu kan ya. Itu namanya tidak bisa merasa cukup. Enggak bisa merasa cukup, namanya apa? Fakir, butuh terus. Nah orang yang bisa merasa cukup, itu sugih. Gak bisa diotak-atik itu orang tadi. Pak, Bapak kerja keras Pak. Biar nanti dapat gaji yang besar. Jawabannya, lah gaji segini udah cukup kok. Lah kalau besar nanti buat apa? Ya buat bantu orang. Yang harus tak bantu sopo? Aku ya butuh dibantu. Muter-muter sih ngejak ngomong mumet aduh timbang ngadepi wong gendeng minggir gitu ya. Itu kan kayak ceritanya satu pelaut ya. Dengan kapal kapal pesiar ya. Kapal pesiar yang mahal berlabuh di satu pelabuhan. Enggak jauh dari situ ada nelayan tiduran di tepi pantai, tiduran. Maka pelaut dengan kapal pesiar tadi turun dari kapal pesiarnya ya. Dia nyamperin pelayan yang tiduran tadi. Pak, iya. Bapak mbok jangan males-males. Yang giat. Nanti kalau Bapak giat, ini kapalnya Bapak, perahu Bapak sampan yang kecil ini bisa ditukar jadi pakai mesin. Nanti Bapak bisa melaut dapat ikan lebih banyak. Ditanya lagi sama pelaut, sama nelayan tadi. Nah terus kalau dapat ikan lebih banyak gimana? Bapak nanti bisa tukar kapal yang lebih besar. Nah kalau sudah tukar kapal yang lebih besar nanti bisa apa? Bapak nanti bisa dapat ikan lebih banyak lagi. Kalau bisa dapat ikan lebih banyak lagi terus kenapa? Nanti Bapak bisa beli kapal pesiar seperti saya. Lah kalau udah punya kapal pesiar itu nanti bisa apa? Bapak bisa melaut seperti saya. Dijawab sama nelayan tadi. Lah kamu kira selama ini saya ngapain? Mohon maaf ya, ini yang cerdas paham, yang enggak cerdas enggak nyambung. Lah kamu kira selama ini saya ngapain? Selesai masalah. Lah ngapain saya harus capek-capek nunggu punya kapal pesiar baru melaut dengan sampan saya udah cukup bahagia. Ngapain nunggu punya rumah mewah untuk istirahat. Oh pantai ini pasirnya udah bisa buat aku tidurnya nyenyak. Sebetulnya yang waras yang mana ini? Itu namanya ilmu bisa kaya gitu ya. Kaya. Betul kita harus berjuang mencari nafkah, itu namanya ibadah. Tapi kalau udah punya merasa kaya, satu rumah kan enak ya. Masya Allah, istri merasa kaya, anak merasa kaya, suami merasa kaya. Walaupun tidak punya uang, ketemu orang kaya, bingung orang kayanya. Orang kayanya bingung. Masih ingat ketika ada orang kaya ngajak jalan-jalan anaknya? Maksudnya biar anaknya itu mengenal dunia luar. Ditunjukkan ke perkampungannya orang-orang miskin. Orang kaya sugih pol ngajak anaknya pergi keluar, ditunjukkan perkampungannya orang miskin. Pulang ditanya sama bapaknya, gimana anak? Maksudnya bapaknya biar anaknya itu bersyukur gitu ya. Alhamdulillah kita punya toilet yang bagus, mereka enggak punya toilet. Alhamdulillah kita punya rumah yang mewah, mereka rumah yang enggak jelas. Maksudnya bapaknya begitu. Tapi ternyata jawaban anaknya itu mengagetkan. Gimana anak? Sungguh miskin kita ayah. Bingung bapaknya. Maksudmu? Rumah kita dibatasi tembok, rumah mereka tak ada batasnya.
Masya Allah, anaknya sopo gitu ya. Udah nanti kelanjutannya lain waktu ya. Jadi pola pikirnya beda. Pola pikirnya berbeda hati loh. Ini hati sugih, hati kaya begitu. Lah kita nih mental kadang mental melarat tingkat tinggi kok. Tawari, kamu beli rumah itu ya. Lah, tuku omah, warung ngarep belum dibayar kok ya. Sarapan kemarin aja belum dibayar, kok mikir beli rumah. Ini kan mentalnya mental miskin, maksudnya takut gitu loh ya. Takut jadi orang kaya. Mestinya kan kita nyantai. Tuku maki, alah mau siji, 10 tak tuku. Nah, sing takok gendeng, sing ditakoni kudu oleh gendeng. Selesai itu ya. Kalau yang nanya itu gila, kamu harus lebih gila. Udah jelas gak punya uang kalau ditanya suruh beli rumah itu ya jawaban malah mau siji, 10 tak pangan, kan begitu. Nyantai. Semangat gitu. Bukan, aja ngenyek mas. Ini kalau gitu kan mentalnya mental kita ini gak punya Allah yang maha kaya. Tapi kalau mentalnya punya Allah maha kaya walaupun kita gak punya duit. Kenapa? Suruh beli itu. Iya. Suruh beli itu. Boleh. Cuman itu toh. Carikan yang lain. Insya Allah akan saya beli semua. Kapan? Lembu. Nah, kamu juga tahu saya belum punya uang, tapi titenonong kok. Insya Allah tak tuku. Ya. Itu semangatnya orang yang hatinya kaya. Nah kalau udah hati kaya itu enak, asyik. Mohon maaf ya Bu ya, mohon maaf. Saya ketemu dengan manusia-manusia yang punya duit tapi miskin. Ini awang saya nggak enak Bu ya. Gini, orang kaya takut ngeluarkan duit. Berarti kaya atau miskin? Miskin ya? Berarti kan hartanya masih terbatas, takut entek ngono ya? Nah orang miskin gak takut ngeluarkan duit. Emang gak punya? Maksudnya ya entek-entekan gitu loh ya? Berarti ini kaya atau miskin? Kaya. Nah kalau masih takut ngeluarkan duit berarti kan uangnya masih ada limitnya. Masih ada batasnya. Tapi kalau nggak takut ngeluarkan duit berarti dia kan merasa entek ono insya Allah. Gak usah dipikir. Hidupnya nyantai. Nah ini enggak. Kadang itu mau ganti kerudung aja nunggu 2 tahun. Padahal duitnya banyak itu. Ramadan kemarin ya sampai sekarang belum ganti. Rukonya ya itu saja. Kenapa? Eman-eman. Anting-anting disimpan, anting-anting 1, anting-anting 2, anting-anting 3, anting-anting 4, anting-anting 5. Ya, padahal anting-anting dipakainya belum tentu setahun sekali. Rukoh yang dipakai tiap hari tidak dibeli. Jawabannya apa? Orang duit duit. Lah kuwi anting-antingmu 10 ki ora duit. Paham maksud saya? Ini orang kaya tapi miskin. Ada orang yang nggak punya duit, pas-pasan duitnya. Tiba-tiba pulang dari kantor bawa kasur. Istrinya nanya, mas kok beli kasur? Timbang masuk angin. Ya. Terus gaji, yontek. Sesok pikir sesok ngopo mikir saiki. Urung karuan urip apa pikir ya. Saya mau nanya ini kaya atau miskin orang begini? Kaya tapi ya ojo kebablasan loh ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Saya sengaja ngasih contoh yang ekstrim ya biar kita paham. Nah, la haula wala quwata illa billah yang Rabu kemarin saya sampaikan. Ini ada rahasianya. Sebetulnya ya kemarin tuh belum banyak yang nonton sih. Ya, yang nonton juga belum tentu paham. Tapi saya pengen yang di ruangan ini paham. Yang di sana ya saya pengen paham. Tapi kalau nggak paham nggak apa-apa. Jangan dipaksakan. Kalau yang di sini saya paksa paham. Ada orang kaya masih ngantongi uang di dompet. Menurut ilmunya orang-orang kaya, ini sudah kaya betulan atau kaya nanggung?
Kaya nanggung. Kalau orang kaya betulan, bawa dompet enggak? Enggak. Bawa apa? Asisten. Enggak bawa dompet, bawa asisten. Ada enggak orang kaya makan kemudian ke kasir? Enggak ada. Orang kaya makan kemudian ke kasir itu kaya nanggung. Mulai paham? Nah, jadi kalau yang kaya betulan tugasnya bagaimana? Duding. Sampai di rumah barang sudah ada. Itu baru namanya kaya betulan, sultan itu. Sekarang istilah gitu ya, istilah sultan ya. Sultan itu loh ya. Sultan. Kalau masih pakai gesek, itu masih tingkatannya kaya nanggung. Kaya betulan yang dibawa manusia, bukan bawa ATM. Jalan dia. Asistennya udah paham kalau bapak duding begini, ya berarti itu harus diambil. Jadi kalau kamu diduding, kamunya juga akan diambil. Mas, ya itu bos saya pengen sama jenengan jadi ke rumahnya. Udah ikut aja. Loh gimana? Udah tenang, gajimu berapa? 10 juta, 2 tahun. Masya Allah, 2 tahun 10 juta. Udah mulai hari ini kamu 1 hari 10 juta, oh sing tenan gitu ya. Udah ikut, siap. Sampai di rumah itu bosnya sudah cemepak, orang tadi udah cemepak. Betul atau betul? Itu baru orang kaya betulan, sultan itu. Nah Allah Ta'ala ngajarin kita untuk jadi manusia yang kayanya beneran. Jadi gak usah mikir dompet, kantong, gak usah dipikir. Modalnya dudang-duding saja. Paham? Contoh, lihat mobil, orang dia duit, ternyata orang itu duit kok ya. Wah mobilnya bagus, pengen punya, dudingan. La haula wala quwata illa billah. Asli Gusti, gak duit aku. Asli ya Allah, gak punya duit, tapi saya pengen ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Ya kalau engkau yang mau, ya pasti bisa. Udah tinggalan, lanjutkan kehidupan ke pasar. Titenono, ini bukan ngomong kosong. Itu suatu saat mobil itu akan ada di garasi rumahmu. Mesti jawab, wah mah rong duwe kok Beb. Ya berarti sak garasi ini sisan. Tapi ya gitu, hatimu tuh loh, hati, paham ya? Hatinya itu sadar, nyata aku ora iso. Memang kalau pakai bahasa Jawa enak, pakai bahasa Indonesia kok kurang greget gitu ya. Memang saya nggak bisa, makanya saya ngomong sama Allah, yang itu ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dadi nek kowe nyawang wedok ayu seneng. Solihah lo ya, solihah, dudingen. Ya. Bar kuwi lak kowe diparani dikaplok. Kurang ajar Mas, vlog gitu. Ya bukan begitu. Syariat harus dijalankan. La haula wala quwata illa billah. Anak Pak Lurah. La haula wala quwata illa billah. Itu misal tuh buat yang jomblo-jomblo tuh loh ya. Oh, jangan mengandalkan ketampananmu karena memang tidak bisa diandalkan. Lah iya tuh ya, pas-pasan. Ganteng yang ganteng pas-pasan. Lawannya cantik di luar batas. Tampan pas-pasan, lawan cantik di luar batas. Kira-kira mental atau mendat ini? Kurang lebih sama ya, mental sampai mendat itu. Tapi sadar, Gusti la haula wala quwata illa billah. Temannya komentar, ora iso move on nih. Enggak move on. Lu justru saya ini lagi move dan on. La haula wala quwata illa billah. Yang begitu-begitu akan berhasil. Tapi yo usaha lo ya. Orang terus kayak ngelamun tok. La haula wala quwata illa billah. Orang ngono melek merem. Bukan seperti itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ini sikap hati dilanjutkan ucapan, dipraktekkan dengan perbuatan. Berangkat ke kantor, berangkat ke pasar. La haula wala quwata illa billah.
Kan begitu. Paham? Ya wes selesai tuh ya, paham kok ya. Seneng saya kalau satu ruangan ini paham, yang di luar sana belum paham jangan dipaksakan. Nanti kalau paham semua kan hidupnya bahagia semua ya. La haula wala quwata illa billah. Jadi ngomongnya tuh sama seneng gitu. Ya Allah, ancen gak bisa aku. Asli saya gak bisa ya Allah. Tapi kamu bisa. La haula wala quwata illa billah. Hanya kamu yang bisa ya Allah. Please, tolong. Oh itu nanti akan banyak keajaiban dalam kehidupan kita. Kok urip dadi enteng. Pulang untuk para suami yang punya istri galak. Ya. Dan sebaliknya istri-istri yang punya suami galak. Jadi nanti kalau istri atau suamimu marah, dudingen. Wah. Tapi jangan pakai tangan, pakai hati ya. Pakai tangan udah tambah ngamuk ya. Apa ki Mas maksudmu? Apa ki? Pakai hati. La haula wala quwata illa billah. Aku enggak mampu merubah dia. Aku enggak bisa merubah dia. Hanya kamu yang bisa ya Allah. Pandang gitu ya. Tapi aja mesam-mesem tambah ngamuk kok. Wes tamu tak bentak-bentak mesam-mesem we. Minimal nangis ngono lho ya. Kadang-kadang ada pria begitu kan ya. Ya pura-pura gitu, etok-etok sedih. Etok-etok wae. Etok sedih ya. Pura-pura sedih. La haula wala quwata illa billah. Jangan kemudian buat sambat, anak nakal beling. La haula wala quwata illa billah. Nah, ini jangan begitu. Itu karena hatinya mungkin berdoa buruk gitu kan ya. Wis gak kuat Gusti ngadepi anak model begini. Naudzubillah min dzalik. Dengan senang, la haula wala quwata illa billah. Oh gak ono sing iso ngrubah anak kita diapik kejaba Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Enteng jadinya. Karena la haula wala quwata illa billah itu pengakuan. Ngaku saya enggak bisa. Nah, ini sekarang ini banyak orang itu gengsi itu loh. Gengsi. Oh enggak ada yang lihat gengsi kok. Apalagi ada yang lihat. Aku gengsinya tinggi. Mesti hidupnya enggak enak itu. Paling enak tuh ngaku saja. Enggak bisa saya. Saya enggak bisa. Tapi saya mau bisa. La haula wala quwata illa billah. Nah biar itu jadi bagian dalam kehidupan kita. Ya istiqomahkan satu hari baca 100 kali. Ojo mbok cicil. Oh ini sudah mulai nanya, Beb boleh enggak diangsur? Zaman sekarang tuh sampai zikir diangsur kan kurang ajar tuh ya. Kita ini loh kurang ajar. Oh Kanjeng Nabi duduk baca istighfar 70 kali, 100 kali ya dilakoni. Enggak punya salah, enggak punya dosa. Duduk mau istighfar 70 kali, 100 kali Nabi Muhammad SAW. Kita nawar. Beb, Yai bisa enggak itu istighfarnya diangsur? Pagi 10, siang 10, sore 10, Masya Allah. Ini kan kita berarti kurang apa ya? Ya will-nya enggak ada gitu. Enggak punya keinginan kuat. Enggak punya semangat. Lah kalau kamu pengen terlepas dari kefakiran, yakinlah kalau Nabi ngomong tuh pasti betul. Enggak usah mbok kakek mikir, piye carane mosok atau enggak masuk akal, wong kalimat kok iso melepaskan dari kefakiran, masa bla 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 bla. Itu Ukraina sama Rusia perang ya gara-gara kalimat. Betul ya? Gara-gara kalimat. Itu suami istri bisa sampai pengadilan kemudian pisah itu gara-gara apa? Ya kalimat. Lah kamu wanita-wanita yang haram buat kamu jadi halal itu gara-gara apa? Kalimat. Betul ya? Mbok kowe ngerayu model apapun ngono ya. Tapi kamu tidak menerima kalimat saya nikahkan, tidak kamu terima, saya terima. Orang ngono, yo kayak tadi bojo. Jadi suami istri karena wali mengucapkan, kemudian suami menerima. Itu karena kalimat. Kalimat ini punya kekuatan yang luar biasa. Nabi Muhammad SAW ngasih kamu, ngasih saya, ngasih kita kunci kalimat. Kalau bacanya betul, gak mungkin fakir. Enak toh? Ya tinggal praktek. Satu loh ya, hitungan bener, ojo kakean. Satu siji beb. Ya. Kan Allah witir, suka witir. Masuk 100 beb, satu-satu lo ngajari Kanjeng Nabi. Diskon 50 dulu ya beb ya. Boleh kan beb, nanti lain waktu baru 100.
Kok nggak ada will, nggak ada semangat. Ini harus duduk semangat dan duduk khusus. Bukan untuk yang lain. Istri, suami kasih tahu, Mas, maghrib sampai isya izin. Ngapa? Jatah sayang gedor langit biar hidupmu bahagia. Masya Allah. Siap di, aku mbak dongake apa? Sing apik-apik. Di antaranya biar kamu cepat masuk surga. Ngawur ngono ya. Lu kenapa ya Mas? Dia tapi do umur sih. Ditambahi hitungannya, aja nanggung. Jelas semuanya? Duduk khusus, baca doa inilah haula wala quwata illa billah. Itu nanti lega kita. Kalau tidak percaya nanti kita praktek sebentar lagi ya. 100, sebentar kok itu. Kita bayangkan semua problem. Contoh mungkinnya istri punya problemnya suami. Bayangna bojomu la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Problemnya anak, aku enggak bisa didik anak ini kecuali engkau yang didik ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Utang, problemnya utang. Aku enggak bisa melunaskan kecuali engkau yang melunaskan ya Allah. Semua problem datangkan di pikiran ya, jebol dengan la haula wala quwata illa billah. Siap praktek? Ya, kita praktek bareng ya. InsyaAllah di Jumat pertama bulan Sya'ban ini dan mudah-mudahan itu barokah. Ya, amalkan tiap hari 100 kali, saya ijazahkan sebagaimana saya dapat ijazah dari guru-guru saya. Mari bersama-sama kita baca. Ustaz Is juga pegang mic-nya. 100 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. 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 La haula wa la quwwata 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 illa billah.
لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah. Enak atau? Ya, itu kalau di rumah sendiri
di tempatnya masing-masing gelar sejadah, pakai parfum yang harum atau bakar menyan ya. Menyan ini kan sunnah Nabi, tapi sing wangi loh ya. Ojo menyan mumet. Yang wangi, yang harum, bukhur ya Bu, bukhur. Ngadep kiblat, kalau memang posisinya bisa ngadep kiblat dalam keadaan suci, udah. Enggak perlu curhat sana, enggak perlu curhat sini. Enak, la haula wala quwata illa billah. Adem, langsung kontak Allah. Lah bisa kontak Allah kok sibuk kontak manusia. Bingung ngirono, bingung ngirene. Duduk selesai masalah. Gelar saja sajadah. Nah ini yang ayo kita tularkan ke saudara-saudara kita. Biar punya pegangan dulu, tahu harus ngapain gitu. Ini sekarang banyak orang nggak ngerti harus ngapa itu nggak tahu. Sehingga hidupnya terombang ambing. Nah ini yang ngajari kan bukan saya, yang ngajari setidaknya Nabi kita Muhammad SAW, apalagi Nabi kita ini sudah nembus 7 lapis langit, udah ketemu Allah Ta'ala, wis bab ilmu wis pol gitu loh. Walaupun ilmu itu waqur rabbi zidni ilma, terus minta tambahan ilmu. Tapi Kanjeng Nabi ilmunya paling tinggi. Dan mengatakan siapa yang baca kalimat la haula wala quwata illa billah, kasyafallahu anhu sab'ina baban minadh-dhur adnahunna al-faqr. Barang siapa mengucapkan la haula wala quwata illa billah, maka 70 pintu keburukan akan dijauhkan darinya. Yang paling kecil adalah kefakiran. Orang kalau udah sugih kan ya lomo. Ya dia dermawan, enggak takut kehilangan. Jadi ya adem, ayem dan bisa ngademkan orang lain. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan barokah manfaat. Ya setelah nanti baca doa jangan lupa duduk kita nikmati hidangan yang ada. Saya ucapkan terima kasih kepada Dandim Solo dan Dandim Boyolali yang hari ini mengirimkan sembako ya untuk Majelis Ar-Raudhah sehingga manfaat untuk kami yang ada di sini. Insyaallah barokah untuk semuanya. Amin. Mari kita baca doa yang bisa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Bagi yang ingin ikut andil untuk semua kegiatan Majelis Ar-Raudhah dan berbagai kegiatan lainnya, bisa donasi lewat QRIS ya, atau transfer ke nomor rekening yang tertera di layar monitor. Saya hanya bisa mengucapkan jazakumullah khairul jaza atas semua partisipasinya dalam bentuk apapun. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.